Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Ibu? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini siapa yang tidak hadir atau tidak berangkat ke sekolah? Dilihat teman sebangkunya. Oh, berangkat semua ya? Ya, berangkat semua. Nah, Ibu tahu pasti kalian sudah pada sarapan kan? Udah semua. Nah, berarti karena kalian sudah sarapan, maka kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita belajar apa sih, Bu? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Di sini pada hafalkan nilai-nilai Pancasila? Bukan, pada hafal nggak bunyi Pancasila? Pastinya kalian pada hafal dong dengan Pancasila. Nah, untuk itu mari kita sama-sama melafalkan sila-sila dari Pancasila. Ibu pimpin ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima nilai dari kelima sila-sila Pancasila tersebut, ternyata itu dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Wah, apa tuh pengamalannya? Pengamalan itu apa sih, Bu? Nah, pengamalan itu misalnya eh, kita berbuat itu sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pancasila. Karena Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai tujuan hidup negara, sebagai landasan hidup bernegara. Kita sehari-hari itu sebenarnya tanpa kita sadari kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ulas satu-satu ya. Dari yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalannya itu misalnya, ini kan berkaitan dengan ketuhanan ya. Ketuhanan itu berkaitan dengan agama. Contohnya apa ya? Nah, kalian tadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita kan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, mengapa Ibu katakan demikian? Karena di kelas ini kan ada beberapa agama ya, nggak cuma Muslim saja, ada yang Kristen, ada yang Hindu. Dan kita harus saling menghormati, tidak boleh memaksakan agama pada teman yang lain. Kemudian yang kedua itu Pancasila bunyinya gimana ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita fokus pada kemanusiaan, adil dan beradab. Nah, contoh pengamalannya itu misalnya memperlakukan teman tanpa membeda-bedakan sukunya. Misal nih, si Rani sukunya apa? Jawa. Kemudian Rina Sunda. Nah, si Rani ini tetap berteman kepada Rina, tidak membeda-bedakan sukunya. Misal, aku nggak mau temenan sama si Rina. Si Rina kan sukunya Sunda. Aku Jawa, aku nggak mau sama Rina. Kita beda suku. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Itu namanya membeda-bedakan teman. Tidak adil itu namanya. Kita harus bisa berteman dengan siapa saja. Di kelas ini kita harus bisa berteman dengan semuanya. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Semua suku itu sama saja, ya. Kemudian yang berikutnya persatuan. Bunyi sila ketiga. Persatuan Indonesia. Nah, contoh pengamalan nilai Pancasila dari sila ketiga ini yaitu kita harus
bersatu. Karena kita Indonesia, bersatu. Indonesia itu kan terdiri dari beberapa suku, agama, ras, dan budaya. Banyak banget kan? Nah, dengan adanya sila Pancasila yang ketiga ini, kita diharuskan untuk bersatu, apapun keadaannya. Nah, pengamalan dari Pancasila-sila ketiga ini misalnya, kita harus bangga dalam memakai produk dalam negeri. Jadi kita harus mendukung produk-produk dalam negeri. Kemudian yang berikutnya ada kerakyatan. Kerakyatan ini contohnya sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita fokuskan kepada permusyawaratan perwakilan. Musyawarah. Nah, pengamalannya itu misalnya dalam bermusyawarah kita harus menghormati pendapat dari orang lain. Jika ada orang lain berpendapat, harus kita hargai. Tidak boleh kita menentang, aku tidak mau dengan pendapatmu. Tidak boleh seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ketika kita telah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Misalnya, dalam keluarga, anak melakukan kewajibannya, membantu orang tua, belajar, dan lain sebagainya. Maka, anak tersebut berhak untuk mendapat penghidupan yang layak dari orang tuanya, berhak mendapat pendidikan, karena telah melaksanakan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini kan ada 25 orang ya. Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Nah, masing-masing kelompok nanti Ibu beri lembar kertas. Kita akan bermain Kita akan ini dibagi dulu ya kertasnya. Ada 5. Nah, sekarang kalian buka halaman 43. Dan di halaman 43 itu kan ada judul besar, menjodohkan. Wah, menjodohkan apa nih, Bu? Jodohkan apa ya? Yuk kita lihat. Nah, itu kan yang nomor 1 itu ada contoh menjodohkan. Nomor 1 itu bacaannya, Boni selalu rajin ke gereja pada hari Minggu. Nah, itu termasuk sila keberapa ya? Itu termasuk pengamalan nilai sila yang keberapa? Berkaitan dengan gereja, berarti gereja berkaitan dengan agama. Berarti itu termasuk pengamalan nilai sila Pancasila yang pertama. Nah, dalam menjodohkan tersebut, tinggal kita tarik tulisan tersebut sesuai dengan arah yang sila pertama ada di mana? Sila pertama ada di bawah. Nah, kita tarik dari atas ke bawah. Intinya sesuai dengan sesuai dengan yang diminta. Misal perilakunya tentang keadilan, ya berarti kita harus menariknya ke sila Pancasila yang ke-5 tentang keadilan. Nah, itu di kertas itu udah Ibu bagi ya, udah Ibu tuliskan soalnya. Masing-masing kelompok bekerja sama untuk menjodohkan mana yang cocok pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila Pancasila yang keberapa. Mengerti? Sudah pada paham? Sudah. Nah, yang berikutnya, kalian kan sudah pada mengerjakan tadi lembar jawaban yang Ibu kasih. Nah, ini hasilnya ada di Ibu. Yang sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan. Dimulai, Ibu acak ya, dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Kelompok 2 maju, siapa? Ya. Nah, itulah tadi materi kita mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai landasan hidup dalam bernegara, kita harus bisa mengamalkan
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah maupun dalam lingkungan negara. Ya. Nah, sekian materi dari Ibu pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semangatnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.